Jadi akan muncul skor ya di akhir, di mana skor ini akan eh, merupakan jawaban dari soal-soal yang kemarin tadi yang telah kita buat. Jadi kita akan ada bermain coding, bermain tombol dan juga bermain frame di sini ya. Oke, kita akan share screen aja langsung ini ya. Oke. Bagaimana kelihatan teman-teman? Oke. Ya, ini Kelihatan. kelihatan ini tampilan awal ya dari Macromedia Flash Professional 8. Jadi kita bisa gunakan, oh ya, kita masuk dulu, open dulu ke project kita yang minggu kemarin, yaitu Formadika Project FLA ini ya. Set, nah sampai mana sih kita kemarin? Nah, kita klik Ctrl Enter untuk melihat sampai mana sih SWF kita atau aplikasi kita berjalan gitu ya. Set, tek, nah sampai sini ya. Jadi ketika diklik peta, dia akan muncul ke sebuah peta ya harusnya materi gitu ya. Dan ketika klik itu dia akan loading sampai ke rumah lagi gitu. Tek. Nah, nah, jadi belum ya kita buat. Oke. Nah, jadi sampai sini. Nah, misalnya di sini evaluasi nanti kita bisa ganti aja. Kita akan buat scene, kita akan menuju scene misalnya di sini yang di daftar pustaka ini akan kita buat ada scene evaluasinya misalnya di daftar pustaka ya ini ya. Akan kita buat ada scene evaluasi ada nomor 1, 2, 3, 4 misalnya dan akan dihitung gitu. Oke. Kita coba ke scene daftar pustaka. Ada scene evaluasi ya di sini. Ada scene evaluasi, maaf. Saya lupa. Jadi ada scene evaluasi di sini. Coba kita lihat di sini. Ini evaluasi di mana ya? Codingnya kemarin. Oh ya, di sini ya. Di yang nomor 3 jadi. Dah. Nah, di awal kan biasanya di evaluasi itu ada petunjuk soal ya. Di sini kan kita sudah buat di PowerPoint yang paling mudah itu desainnya. Jadi kita tak perlu ngetik lagi di makronya karena lumayan susah sih kalau ngetiknya di sini dan fitur-fiturnya agak terbatas. Jadi kita bisa buat desainnya itu di Adobe Photoshop habis itu atau paling mudah itu di PowerPoint yang bisa langsung kita convert ke PNG atau PNG. Jadi segala yang kayak gini gitu ya. Nah, di rumah. Nah, yang pertama kita buat dulu ya tombol untuk mulai ya. Tombol untuk mulai bisa kita ambil juga di PowerPoint. Jadi bisa kita ambil di PowerPoint ya. Kita ambil dulu. Coba, coba saya ambil salah satu dari sini. Iya, saya buka dulu ya. Agak lama ini. Jadi tombolnya seperti kemarin ya. Bahwa tombol-tombol itu bisa kita buat dulu di PowerPoint gitu ya. Habis itu baru kita copy dan paste itu di Flash-nya karena Flash itu bisa menerima copy paste dari Microsoft dari Microsoft, dari PowerPoint, dari manapun bisa dianukan Excel juga bisa di Kopas gitu tabelnya bisa langsung masuk ke Flash gitu. Dan yang enaknya ketika masuk di Flash kita bisa free transform dan juga bisa kita sesuaikan ukurannya gitu ya. Oke. Kita tunggu sejenak ya. Oke, terbuka ini. Nah, ini yang bentuk PowerPoint ya kan. Kita lihat ke evaluasi. Sebentar. Kita lihat ke evaluasi, ada ya evaluasi. Tek 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 tek. Nah, misalnya ini ya. Lihat hasil ya. Evaluasi yang atas ini ya. Mulai. Yang mulai ini. Jadi kita tinggal klik kanan, kita salin ya. Kalau yang copy, kita di sini ya, kita paste. Maka akan muncul di sini. Kita zoom out, kita free transform di sini. Nah, untuk membuat dia rapi, kita tahan pakai shift. Nah, kita tahan pakai shift, dia rapi. Untuk kecil besar ya itu ya. Set. Nah,
Jadi tujuan kita ada layar belakang yang tadi kayak ini adalah membuat patokan, jadi bahwa patokannya di sini nanti kita pasang tombol mulai dah gitu. Nah, ini kan sudah kayak PNG-nya. Nah, di sini kita buat dulu dia jadi tombol supaya bisa ke next frame gitu ya. Kita klik convert to symbol. Habis itu kita klik button ya, button. Habis itu kita klik OK. Nah, pas sudah dijadikan button, kita bisa masuk ke menu buttonnya dengan cara klik double 2 kali di objek gitu. Tek. Nah, menu button. Nah, di sini sampai hit ya. Kita insert keyframe, tek. Nah, sampai sini. Nah, di sini kita ingin buat animasi atau buat kayak pas di over mouse-nya dia akan berubah warna, habis itu pas di down juga akan berubah jadi gitu ya. Jadi kita klik kanan, kita di sini convert to symbol lagi, sekali lagi kita pilih movie clip. Kalau nggak di convert movie clip maka nggak akan muncul efeknya. Kita klik OK, oke. Nah, ini properties. Dia sudah berubah jadi movie clip, jadi double action ya di sini. Nah, di sini supaya aktif kita buat keyframe dulu. Karena di sini masih kosong ya. Jadi kita buat insert keyframe. Nah, pas itu baru muncul color dan tine dan lain-lain ya. Jadi kita bisa klik tine di sini. Misalnya kita pilih warna untuk hijau, apa ya itu mantap ya, biru aja ya, biru kayak gini. Nah, untuk over kita klik di sini 50%, 50% dulu nih. Nah, over 50%, tapi saat di down kita buat insert keyframe lagi di sini, kita taikan dia jadi 60%. Set. Nah, jadi pas di sini tek, pas lebih di down diklik kayak gitu akan lebih gelap lagi gitu birunya. Jadi pas ini pas di over biru, pas diklik lebih biru lagi gitu. Oke. Nah, dan ini kita akan buat kita insert keyframe dulu di frame kedua, ini frame kedua ya. Kita insert keyframe. Nah, ini frame pertama dan frame kedua itu tidak akan saling berpengaruh ya. Pas kita klik kayak gini di frame yang kedua, maka frame pertama tidak akan berpengaruh gitu karena kita insert keyframe. Jadi di frame yang kedua kita hapus dulu nih. Kita hapus. Kita hapus juga gak apa-apa ini. Nah, ini kan masih blank ya. Jadi kita akan masukkan soal, contoh soal psiko aja dulu ya. Kita soal ada nih. Misalnya kita ambil biar mudah kita ambil PNG aja ya, PNG. Karena itu yang mudah. Misalnya ini ada soal nomor 1. Nomor 1 ya gini. Ya, kita tarik aja. Kalau mau import gak apa-apa, tapi saya lebih enak ditarik. Nah, ini kan kebesaran ya, kebesaran. Ingat ya di pertemuan kemarin bahwa size yang kita gunakan. Kalau ini kan Ultra HD ya, 1920 ya. Khawatir pas kita ekspor dia tidak bekerja dengan baik, jadi kita pakai yang HD aja. Jadi 1280 kali 720 gitu. Ini sudah HD kok. 720. Ini jadi seluruh PC yang prosesornya baru hanya Pentium maupun Intel Inside ya, itu bisa buka. Tapi kalau lah 1000 lebih atau lah 2040, itu kalau prosesornya tidak bagus dia nge-lag gitu ya. Jadi usahakan bisa dipakai di semua kalangan. Oke. Nah, di sini ya. Nah, untuk di sini frame tombol mulai ya, di tombol mulai ini ya, kita ingin maju ke next frame. Nanti ketika ini mulai ini diklik, tek, maka kita akan maju ke frame berikutnya. Nah, caranya itu kita klik aja ini ya. Kita ambil codingnya, bisa ambil ini, kita tutup dulu library-nya. Nah, ini adalah tempat codingan kita. Ingat harus benar-benar terklik di tombol mulainya. Kalau enggak nanti codingnya sembarangan jadi ya. Jadi karena ini tombol, maka kita harus on kan dulu biar dia bisa aktif. Jadi kita klik tanda plus, jadi tak perlu apa codingnya. Jadi tidak perlu ngelik ya. Jadi kita bisa pakai ini aja. Jadi kita klik global and function, klik movie clip, kita on kan dulu ya, on. Habis itu release ya. Kita on release. Habis itu kita tambah global and function time control next frame. Nah, jadi cara bacanya ini tombol ini akan dimulai ya on dan perintahnya itu ketika diklik adalah next frame atau ke frame berikutnya. Kita cek checklist apakah ada error, is no content error. Jadi codingan kita tidak mengalami keeroran dan
valid ya. Oke, ini yang pertama sampai sini. Nah, di frame yang kedua ya. Nah, ini ada A, B, C, dan D. Itu ya, A, B, C, dan D. Nah, di sini kita harus buat juga A, B, C, D kayak sebuah tombol. Kayak sebuah kayak tadi ya, yang kayak ini deh. Harus ada tombol-tombolnya supaya bisa diisikan codingan. Kalau gini kan nggak bisa diisi coding gitu. Nggak tahu objek apa yang ingin kita masukkan codingnya. Jadi kita harus buat objek dulu di sini A, B, C, D. Boleh gunakan yang ini juga, tapi saya lebih suka pakai yang di sini ya, di PowerPoint lebih enak. Jadi kita buat aja ya, kita perpaduan lah antara PowerPoint dan juga Flash gitu ya. Jadi kita klik bentuk di sini, habis itu kita klik ini, ya bisa aja kayak gini ya, set, dah. Habis itu kita klik nomor A gitu, nah gitu kan. Nah, habis itu kita edit-edit sedikit ya untuk formatnya. Kita bisa pilih yang standar aja ya, kayak gini, yang sama kayak gitu ya, bisa ya. Kita cocokkan. Oke, tulis saja biar agak warna hitam ya, biar agak keren gitu. Nah, habis itu kita copy yang ini, salin. Kita paste di sini, paste. Nah, habis itu kita transform ya kayak gini. Kalau tidak diklik ini dia tidak bisa besar kecilnya, tidak bisa dibesar kecil ke. Tapi kalau kita klik transform bisa. Habis itu kita pakai shift biar rapi. Kita zoom, set. Nah, lihat lah ada tombol di sini ya, jadi ya. Ya, oke. Ya, agak susah ini. Nah, kita sesuaikan aja ya A ini. Nah, sekarang untuk yang B kita buat lagi, kita ganti aja ini dengan bentuk B gitu. B. Kita copy lagi. Habis itu kita paste di flash kita. Paste. Nah, kayak gini ya. Jadi kita tinggal tarik aja kayak gini. Kita pakai shift supaya rapi. Nah, oke. Oke, sudah A, B. Habis itu yang C lagi nih, C. Kita kembali lagi PowerPoint, kita ganti aja ini ke C gitu ya. C. Kita salin. Kita balik ke flash. Kita paste di atas sini ya. Nah, enaknya itu udah pecah ya, kalau dari PowerPoint ini kita zoom kayak gini udah pecah ternyata. Jadi HD lah, worth it kalau saya. uh, Kelihatan bagus ya, ABC kayak kancing ya. Kita buat D lagi, titik D. Kita klik kanan, kita salin gitu di sini. Kita paste di sini, paste. Nah, di atas dia. Oke. Nah, sampai sini. Bagaimana sampai sini, ada pertanyaan kawan-kawan? Bisa ya sampai sini untuk membuat ini. Daripada buat tombol ini, ya, oke, sip. Oke, ya selanjutnya ini kita buat juga kayak tombol lagi pas di over, jadi ada itu tidak terlalu uh, uh, lihat itu kan, kok ini tidak ada efek-efek gitu ketika mouse jadi klik. Jadi ini kita kasih efek sama, kita convert to symbol, kita buat dulu dia jadi button. Habis itu masuk ke menu button, kita di sini kita insert keyframe. Habis itu di sini kita convert to symbol lagi, kita movie clip ya. Habis itu seperti ini, insert keyframe. Nah, kita rubah warnanya, kita tutup dulu codingnya, kita buka properties. Oke, ada color, kita tint dengan warna merah misalnya. Merah di sini 50. Habis itu di down kita insert keyframe lagi. Habis itu kita 60. Oke. Oke, satu selesai. Nah, sekarang untuk CD juga kita buat sama demikian. Kita button, masuk ke sini, hit, insert keyframe. Habis itu ini kita convert lagi jadi movie clip. Oke. Kita insert keyframe. Jadi kita tint merah di 50%. Maju ke sebelah lagi ke sini. Ini berubah jadi 60%. Oke. Belum ya. Belum di insert keyframe. Kalau tidak di insert keyframe dia akan sama dia saat di down, dia kan 60%. 50, jangan sampai salah teman-teman. Jadi pas lihat ini tek tek, pas ini juga
jadi 60, di sini jadi 50 gitu kawan-kawan. Di C sama, kita convert to symbol lagi biar bisa masuk ke kita pilih button dulu. Habis itu kita masuk ke sini, kita insert keyframe di sini. Habis itu di sini kita convert to symbol, kita pilih movie clip, oke. Habis itu di sini kita insert keyframe. Oh iya. Oh, ternyata timingnya jalan ternyata. Nanti kita ulangi lagi, saya buka lagi roomnya ya. Harusnya unlimited tapi nggak ada ya. Kayaknya sudah dicopot yang Zoom edukasinya. Ya nggak apa-apa ya teman-teman. Oke, kita lihat di sini di over. Kita klik ada. Kita insert keyframe lagi di sini. Salah. Sini insert keyframe. Tak. Oh ya, ini belum kita buat itu ya, movie clip tadi ya. Foto symbol, movie clip gitu. Kita time kerja 50 di sini. Kita time ntar teman-teman. Belum tadi ya. Time di sini 60. Nah, sekarang di terakhir di D sama kita convert to symbol. Kita klik button dulu. Masuk ke sini, kita insert keyframe lagi. Nah, habis itu ini kita buat convert to symbol, kita pilih movie clip ya. Movie clip, habis itu ya di sini kita insert keyframe lagi. Habis itu kita rubah dulu warnanya. Tine alpha ya, tine di sini 50%. Habis itu di sini insert keyframe. Di sini kita buat 60%. Oke. Kita lihat apakah menjadi dengan sempurna. Jadi kita tinggal Ctrl Enter di sini. Set. Oke. Jadi di sini tadi tuh di ukuran penyebaran ya. Ya, di sini ya. Tidak apa-apa ya, nanti bisa kita edit lagi. Nah, habis itu kita klik mulai, maka akan jadi seperti ini. Dan ini akan kita copy paste lagi ke frame-frame berikutnya. Jadi kita akan pakai satu soal aja dulu. Dan tapi dengan jawaban yang berbeda-beda. Misalnya yang satu statistik, dua di A, B, C gitu ya. Dan di terakhir kita akan buat bagaimana cara dia menghitung atau mengcoding. Pas di siswanya jawab benar, maka dapat nilai. Pas jawab salah dapat 0 nilainya gitu. Oke. Nah, untuk ya saja karena sudah berjalan dengan baik, ya kita buat aja di sini insert keyframe. Ya, untuk soal 3 ya sama aja. Insert keyframe sampai 10 lah soalnya biasanya ya. Insert keyframe. Insert keyframe. Sudah berapa di soalnya? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, karena ini kita belajar dulu, jadi kita hanya akan pakai soal yang sama aja ya. Tapi kalau yang perangkat beneran soalnya beda-beda dong. Dan juga posisi ininya mungkin akan berbeda-beda. Jadi Anda akan atur sendiri posisi A, B, C sesuai dengan kerataan dari sebuah soal yang kalian buat gitu teman-teman. Nah, kalau ini kan nggak rata, jadi bolehlah di itu kan maksudnya. Nah, oke. Ya. Oke, sampai sini. Ada yang tanyakan dulu teman-teman. Nah, keunggulan tadi insert keyframe tadi, jadi coding yang ada di sini ya, bukan coding apa, ini yang dirubah jadi button, maka di seluruh frame-nya itu akan button juga seluruhnya. Akan kayak mengcopy frame yang ada ini, itu namanya insert keyframe, itu mengcopy frame yang ada gitu. Jadi sudah ada. Oke, ada yang tanyakan dulu teman-teman? Bisa sampai sini? Belum Kak, bisa. Oke. Karena ini tinggal 5 menit, jadi kita ulang dulu ya teman-teman. Jadi kita out dulu ya, habis itu baru kita masuk lagi kalau udah ini ya. Biar agak lebih panjang dikit karena di coding ini khawatir kepotong nanti ya di tengahnya. Coba kita ya teman-teman, kita endkan dulu ini. Kodenya masih sama yang itu kodenya. Ya,
di end dulu, nanti kita baru bisa masuk lagi gitu ya. Sudah ada timingnya di atas. Oke. Oke, halo Tio. Jadi kita mulai dulu lagi ya. Ntar kita tunggu yang lain. Karena Zoom unlimitednya kelas ya habis. Jadi kita pakai Zoom yang free aja dulu ya. Gak masalah kayaknya. Oh, Harusnya kemarin itu masih ada Zoom edukasi tapi kayaknya sudah habis masanya. Ya di masjid ya Tio. Oh ya Tio, ya Kak, di masjid. Masjid Uin ya. Ustadz Sofyan masih itu ya. Iya, masih. Masih Kak, ya. Masih ya. Kakak di mana Kak tuh? Palembang di Gandus. Di Gandus Kak. Iya, Gandus tempatnya. Keren yang tadi. Ya. Yang sobat itu muatnya di laptop berapa? Bukan berapa Kak RAM-nya? RAM 2 Yang giga yang lah. biasa-biasa 2 giga itulah bisa lah dipakai. 2 giga RAM-nya bisa. bisa Kak. Bisa. Kalau makro masih agak kecil, yang besar itu Adobe. Itu softnya Ya. softnya dari Kakak. Bisa di-download sih softwarenya. Ini banget Kak. Iya, Oh. ya. Makro Media Flash. Ya, ya. Tunggu bentar ya, Tio. Kita lihat yang lain. Ya. Ya, halo Puspa. Jadi maaf ya karena zoomnya gak unlimited. Jadi kita harus terpotong tadi di tengahnya. Udah. Tapi ada tamu undangan tadi tapi ya. Dari Magister S2 tuh, dari MPI S2. Malah Oh, kepotong. Sorry, Pak. bagus Tidak tuh. apa-apa lah, Pak.
Kalau Bapak mau sponsor YouTube-nya nggak apa-apa, bagus juga, Pak. Iya. Oke, kita tunggu dikit lah, sebentar lagi ya, baru kita lanjutkan lagi ke project kita ya tadi. Jadi ini project kita ya tadi. Kita kita tunggu sebentar lagi teman-teman ya. Ya, ini bagi yang ambil desain, tapi ini kan belum bisa kemana-mana ya, karena belum ada coding gitu di sini. Karena dia agak berbeda dengan PowerPoint yang bisa langsung kita kasih action selesai gitu ya. Beda ini harus pakai codingnya. Oke. Oke. Kita mulai ya karena hampir waktunya habis lagi tapi memang sudah agak aduh. Kita mulai aja dulu. Oke, kita share screen lagi. Nah, di sini kita punya yang namanya spotlight dulu deh. Pas. Nah, layar ya gini. Ini sudah ada ya soal-soalnya ya, soal-soalnya udah ada dan bisa kita pastikan codingnya. Jadi di sini akan kita masukkan coding dulu. Coding awalnya itu adalah di sini, boleh di backgroundnya tidak masalah kalau yang ini ya, atau mau di sini. Apa, tapi kita pilih aja di ABC-nya aja ini kalau tidak di background aja dulu, bayar flag di background kayak gini atau bisa langsung ke sini aja. Tek, gitu. Jadi kita klik F9 untuk membuka codingnya F9. Jadi kita klik on. Yes. Ya. Jadi kita klik plus, kita on kan dulu karena dia itu ya, kita plus global and function, habis itu v control kita klik on, habis itu kita klik release, habis itu kita klik global and function lagi, time control next frame. Oke. Jadi kita buat next frame, dia akan next ke frame selanjutnya. Oke. Jadi ketika ada yang diklik truk tek, maka dia akan masuk ke next frame. Nah, di sini bedanya kalau tadi actionnya itu di tombol ya. Sedangkan ini ada angka A di atas, itu berarti actionnya untuk seluruhnya itu. Jadi seluruhnya itu dalam satu action gitu ya. Nah, habis itu di sini juga kita samakan ya. Actionnya plus global function, kita own, release. Habis itu kita global function lagi, control, next frame. Sama ya di sini juga. Oh, ke di segi frame ya. Kita buat dulu di sini. Nah, tapi ini biar mudah kita copy aja ya. Karena ini bisa kita copy codingnya. Oke, kita paste. Kita paste. Kita paste. Kita paste. Paste lagi di sini. Paste. Paste. Dan paste. Oke. Oke, kita lihat, kita kontrol enter ya di sini. Nah,
Lihat-lihat ada yang error nih. Nah, ada yang error, jadi kita cek dulu. Mana sih errornya? Coba kita cek dulu. Error. Oke. Sebentar kita cek dulu ya. Ada error, pasti ada kesalahan ya. Oke. Apa karena ini error jadi gak apa-apa, kita delete dulu. Namanya juga belajar ya. Kita delete dulu codingannya, pasti ada yang salah di codingannya. Gak apa-apa, bisa kita delete lagi codingannya. Kita delete lagi. Oke, coba kita di sini aja. Coba kita di sini, kita coba tadi di sini ya. Tapi di background ya. Kita klik kanan, klik Ctrl F9. Oh, oh iya ya. Bisa ya. Jadi kita hanya bisa, codingnya itu hanya bisa di tombol ternyata ya. Jadi hanya bisa di tombol. Jadi tombolnya itu kita paste satu persatu. Wow. Text frame. Jadi seluruhnya kita paste satu persatu. Di B juga kita paste F9. Di tombolnya ya, di paste bukan di background ya. C D. Karena ini agak susah, jadi kita delete dulu ke yang belakang. Kita delete aja dulu yang ini, remove frame, remove frame, remove frame, remove frame. Jadi kita delete dulu ya, karena lesu juga kalau nak ngodingkan satu-satu sampai ujung gitu ya. Dengan kita insert keyframe aja, karena ini sudah ada codingannya ya. Jadi kita bisa insert keyframe ke sebelahnya gitu. Jadi kita remove dulu lah, remove frame. Jadi kita bisa insert keyframe sebanyak 10 kali ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Jadi sudah ada 10 soal, dan ketika kita kontrol enter, kita lihat hasilnya. Coba tadi sek. Nah, ketika tek, nah, pasti ada yang salah lagi ini. Ya, B C D A A. Kita cek lagi apakah tiba-tiba sih salahnya, greget juga saya. On release diagram. Coba kita ulangi, plus combine function kita on kan dulu, kita release, habis itu kita plus combine function type control add the diax frame. Perasaan saya nggak ada yang salah ya. Kita cek dulu. No script error, no script error, no script error. Tidak ada yang error ya. Coba kita kontrol enter lagi. Coba harus teliti sih kalau main di flash ini, jadi kita tahu di pada error-errornya. Oh iya, benar. Oh, benar. Kenapa bukan error ya, tapi karena setiap frame-nya itu sama. ABC-nya itu sama. Jadi kita buat dulu pembeda aja ya untuk nomor-nomor soalnya, karena tadi sempat keliru saya. Jadi kita bisa buat
tag di sini kita buat di sini 1 misalnya. 1 kayak gini ya, misal di depan sini 1. Kita copy, paste in place. Kalau di sini 2 gitu ya. Di sini paste in place, kita kasih 3 di sini. Di sini paste in place kita kasih 4. Di sini kita kasih paste in place. Kita buat 5 ya, nomornya. Paste in place kita buat 6. Paste in place kita buat 7. Di 8, 9, 10. 11 itu lewat deh. 9, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Di kelebihan 1 ya. Bisa kita remove aja. Jadi kalau kita lihat secara bersama, kita kontrol enter di sini. Wow, bayar ya, baru buat itu aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Nah, di sini ya, kita buat satu lagi frame. Di sini kita insert keyframe di sini. Nah, keyframe-nya apa? Keyframe-nya itu adalah berbentuk hasil dari nilai itu ya. Jadi kita ambil foto. Nih. Ambil ini kita drag sini. Lihat evaluasi berapa nilainya. Jadi pasti klik ini akan muncul nilai gitu ya. Kita berproperties. Jadi 1280 kali 720 ya, kali 720. Set, langsung ngepas. Kita insert keyframe lagi sekali lagi. Ya, selamat datang Kak. Nah, jadi setelah kita buat kayak tadi ya, kita buat lagi insert keyframe. Kita rubah dulu ini. Tadi kita masukkan ini ya, kita buat yang hasil. Jadi kita ambil vektor hasil yang telah kita buat di PowerPoint. Jadi kayak gini hasilnya. Set, masuk. Oke. Jadi akan ada benar salah gitu. Salahnya berapa, benarnya berapa gitu. Jika ada ulang, ulang. Jika ada pembahasan, pembahasan. Klik ada pembahasan soalnya. 1280 kali 720. Jadi resolusi ini optimal lah untuk setiap jenis laptop gitu. Set, set, set. Nah, jadi di sini sudah ada coding. Coba kita kontrol enter dulu. Oke. Di sini ya evaluasi tadi mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lihat hasil. Nah, nanti pas diklik ini akan muncul hasilnya berapa benarnya. Oke. Lihat hasil dulu ya. Kita buat coding dulu dia. Kita ambil dulu di PowerPoint tombolnya. Hasil lagi dia. Jadi kita lihat ini, kita salin. Kita paste di sini. Paste. Ya, jadi kita tinggal sesuaikan aja dengan yang di sini ya. Kita transform pakai shift. Oke. Ada di sini, jadi ini kita buat tombol juga. Convert to symbol, kita jadikan button, masuk ke menu button, kita close hit, kita insert keyframe. Habis itu ini kita insert convert to symbol, kita pilih movie clip. Oke. Di sini kita insert keyframe. Kita rubah jadi ke effect time. Kalau di makro hanya ini ya yang saya temukan untuk efek-efek shadownya set. Tapi kalau di Adobe Flash itu lebih banyak ada shadow, ada perubahan warna, banyak lah adanya. Ada glow gitu ya, glow gitu. Tapi di sini juga sudah cukup bagus sih. Circuit frame buat 20%. Oke. Nah, di sini kita kasih codingin juga. Jadi kita F9 masukkan codingan di sini. Jadi kita plus global and function, time control kita on, kita release karena dia semua tombol, kita akan buat dia DX frame gitu ya.
File control next frame. Pas diklik akan muncul ke sini. Oke. Nah, untuk yang di sini ya, kita bisa gunakan yang namanya ini tag tool, rectangle tool. Coba kita lihat dulu. Ya, di rectangle tool. Tapi kita pakai tag tool aja dulu. Jadi biar di sini langsung ya. Jadi kita pakai tag tool, kita drag kayak gini, sek. Ada kayak kotak kayak gini. Dan ini bisa kita tebar untuk menulis. Nah, di bagian properties, ya ingat di sini bagian properties, di propertiesnya di bawah ya, kelihatan ya. Nah, kita rubah di tag ini. Udah ya. Ntar. Ini bisa kita pada tadi bisa kita rubah untuk jadi hurufnya, lain-lainnya ya di sini. Nah, di sini ada namanya tag, statis tag. Nah, statis tag itu bisa kita edit, tapi kita akan buat dia menjadi dynamic tag gitu. Tek. Jadi pas dynamic tag gak bisa lagi diedit dia. Oh, bentar, ini karena ada key-nya, kita ubah dulu, kita ketik dynamic tag, jadi gak bisa diedit. Habis itu di sini var-nya kita kasih nama score, dan ingat ini huruf kecil semua karena di makro besar kecil itu akan mempengaruhi coding. Jadi ini huruf kecil. Score. Nah, habis itu eh ya, ya. Oh, salah di hasil ya. Oh, maaf. Sebentar, ini hasil tag dynamic var score. Ini karena ini benar ya, var score itu di tadi depan tadi. Maaf. Jadi kita buat di sini var-nya itu benar, benar ya. Var-nya benar, sedangkan satu lagi di sini kita buat lagi set besarnya kesamakan ya. Di sini dynamic tag kita ini salah ya, benar salah, dan di sini kita klik dynamic tag hasil gitu ya. Ya, tapi ini sudah ada ya, tapi tidak apa-apa lah, kita buat lagi sih kok lagi. Bentar. Kita klik hasil di sini. Kita rubah dulu ke statistik supaya bisa kita klik hasil di sini. Set, kita klik berubah dia jadi dynamic tag. Habis itu kita klik di sini score. Oke. Hasil, betul lah hasil ya, skor di sini. Oke, ini sudah dynamic tag ya. Habis itu kita akan buat coding untuk ECD. Di bentar, benar atau salah ya? Bentar, saya lihat-lihat dulu tulisan saya ini. Karena butuh penalaran juga di sini. Nah, jadi kita akan membuatnya benar. Jadi di sini kita buat coding yaitu skor sama dengan nilai dikali 10, benar sama dengan di salah. Oke. Oke. Saya cerna dulu ya biar agak mudah dicerna gitu. Bentar. Oke. Oke. Oke, kita lihat pada script ini, kita klik F9 ya. Habis itu rumusnya itu di sini. Teman-teman, saya juga agak hafal rumus ya.
Jadi saya nyontek dulu ya di buku ini, di tulisan saya. Jadi rumusnya itu skor sama dengan nilai dikali, nah, di sini karena ada 10 soal, jadi kita kalikan 10, jadi nilainya nanti 100 ya. Nah, habis itu di action nomor 2 yaitu benar sama dengan nilai, habis itu di sini salah sama dengan 10 dikurang nilai ya. Oh ya, benar kali. Makasih kak. Titik komanya lupa kak. Nah, titik koma ya, jangan lupa titik koma gitu. Oh ya, titik koma gitu kawan-kawan. Nah, jadi kayak gini kawan-kawan. Coba dicerna dulu kawan. Tapi ada yang bikin saya penasaran. Tadi nilainya di mana ya? Bar-barnya. Uh, Oke. Nilainya ditombol kan. Ya. Oke. Nilainya ditombol jika dia jawabannya benar. Oh iya. Poinnya nambah. Nambah. Oh, makasih kak. Oke, di jawaban yang benar. Oke, kita kembali ke soal ya. Kita kembali ke soal. Di sini kan sudah ada action, ada A-nya di sini ya. Nah, habis itu kita kembali ke soal sini. Nah, jadi kembali ke soal. Misal ini kan on ya. Di soal nomor 1 ya. 1, 2, 3. Misalnya kita ingin A yang benar. Jadi kita coding ketik-ketik F9. Nah, di sini sudah ada time-nya ya. Ini codingan awal kita. Bentar, kawan-kawan. Saya cek dulu buku petunjuknya, kawan-kawan. Eh, oh ya, ini kawan-kawan. Jadi rumusnya itu di yang jawaban benar ya. Di sini benar. Itu kita tambahkan tab enter, di sini kita var berapa tadi? Iya, saya agak lupa kawan. Iya, kita oh iya. Oh, salah kawan-kawan, bukan var kawan-kawan. Jadi kita lihat dulu for release ya. Jadi di sini katanya di sini adalah nilai plus plus koma. Jadi pas dia klik A, maka nilainya akan nambah ya. Nah, kok berbeda ya? Nilai plus tandanya itu nilai sama dengan tambah 1, friend. Yang gimana? Kalau misalnya mau nilai nanti tambah 10, berarti nilai plus sama dengan 10. Plus sama dengan 10 kak? Gini. Oke. Ya. Oke. Bagus. Ya. Oke, ini nih teman-teman, makasih kak. Jadi di sini kita copy. Ya, copy. Ini kan di A ya. Coba kita di B. Nah, di nomor 2, jadi kita codingnya di B. 9, jadi kita paste aja ini. Nah, kayak gini kawan-kawan. Oke. Kita coba dulu aja kawan-kawan. Kalau salah kan tinggal kita perbaiki. Jadi di sini kita ambil lagi. Paste saja di sini. Salah, paste lagi. Nah, 9 lagi. Kita paste. Habis itu kita masuk ke 3, 4 ya. 4 misalnya kita pilih D sebagai jawabannya. 9 V. Oke. 5 9 kita P lagi di sini, paste.
berapa ini? 5 dam ya. Dam kita buat di sini misalnya jawabannya B. Dam 7. Kita buat lagi di sini jawabannya D ya, D di sini. 8. Kita pilih B lagi. Ya, tergantung nanti jawaban teman-teman ya. Habis itu 9 kita pilih A. Oke. 10 kita pilih V. Oke, kita cek aja dulu. Apakah benar? Kontrol enter. Kalau ada tanda salah, ada peringatan, oh enggak ada ya. Hitung ya. Play, kita klik aja. Ini apa tadi jawabannya? B ya. A, B, D, 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 D. Lihat. Nah, kawan-kawan. Kayaknya salah kawan-kawan kita kawan. Jadi ada N A N. Kok bisa ya? Harusnya di sini angka ya. Itu karena di awal sekali tidak dideklarasikan untuk tiap variabelnya. Oh, Seharusnya dideklarasikan dulu bahwa nilai variabel benar itu sama dengan 0. oh, Variabel nilai sama dengan 0. oh bernilai sama dengan 0. Di mana Kak? Di frame hasilnya atau di Di awal. di awal? Ya, di situ. Di awal sini. Di sini jadi di yang frame 2 juga jadi. Jadi Coba lihat frame akhir, coding akhir. coding akhir, ini coding akhir. Ini harusnya Skor sama dengan nilai. skor sama dengan nilai kali 10 ya. Benar sama dengan nilai, salah 10 dikurang nilai gitu. Ada coding lain di dalam tombol? Kita coba lihat coding lainnya baru ini sih. Tombol-tombol lainnya ini next frame. Kita cek lagi coba. Yaudah Ren, coba di awal itu dideklarasikan bahwa variabel nilai itu sama dengan 0. Di Awal situ 2. Di 2. Ya, langsung 9. Di tombol mana Kak? Enggak usah di tombol, di luar. Di luar 9. 9. Nah, itu. Var Variabel nilai sama dengan 0. var sama dengan 0. Var spasi nilai sama dengan 0. Nilai sama dengan 0. 0. Oke. Titik koma. Titik koma. Iya, titik koma. Oke, makasih Kak. Kita cek dulu. Yang lain. Ya. Yang lain tadi kurang titik koma enggak? Coba dicek dulu. Oke, kita cek. Coding tombol tadi. Kita cek. Tidak. Oh, coding yang ini ya, yang hasil ini. Bukan yang apa namanya? Itu udah tadi yang tombol benar. Ini. Oh, udah ya. Udah ya. Kita coba cek. Kita coba jalankan. Control enter. Oke, terima kasih banyak Kak. Oke, kita lihat set. Kita mulai. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Oke. Ya, kawan-kawan. Kok iya gini kawan-kawan. Jadi ya. Jadi kita benernya 5, salahnya 4. Tapi di atasnya itu jadi 40. Harusnya ini kok jadi 500 ya? Oh, ya. Oke kawan-kawan, jadi di sini kita sudah benar 5, salahnya min 40. Jadi kita punya 4 kesalahan gitu ya. Oke. 40. Jadi nilai kita 50. Kita cek Dugi. F9 coba di hasil ya. Skor nilai dikali 10, salah. Oh iya. Jadi nilai dikali 1 aja mungkin ya ini. Benar. Itu adalah ini. Benar sama dengan benar nilai di 10
10 dikurang atau dia minus kak ya? Nilai dikurang. Nilainya kan poinnya kalau benar nilainya 10 berarti 100 dikurang nilai. 100 dikurang nilai. Iya benar-benar 100 dikurang nilai jadi ya. 100 dikurang nilai. Kita cek. Ini kita pindahkan aja ke sini. Coba kita rubah dulu ini ke ada ini kita lihat dulu di properties ya. Kayaknya ganggu ini. Kita rubah ke stabilik, kita satu klik dulu. Kita hapus saja ini. Baru mana tadi? Statistik kita rubah dinamik lagi di sini. Jadi kita coba sekali lagi kawan-kawan, Ctrl Enter. Ren, mau nanya dulu Ren. Hah? Iya? Mau nanya dulu. Oke kak. Itu yang benar tuh banyak jumlah yang benar atau nilai yang benar? Ini banyak jumlah yang benar harusnya itu. Nah, kalau banyak jumlah yang benar dibagi 10. Coba kita cek. Yang mana kak? Nilai misalnya kan nilai yang benar tuh 50. Berarti dibagi 10 yang benar-benar. Oh benar. Oh iya. Jadi nilai skor itu nilai dibagi 10 gitu. Enggak, itu skor biar nilai. Iya, skor Nah, itu nilai. benar. Nilai boleh kali 1 boleh. Nah, yang benar itu Iya. dibagi 10. Benar dibagi 10. Oh benar benar dibagi 10 Ah, gini ya. Iya iya benar. ya. Ini salah. Karena kan poin nilai. Jadi kalau ini salah juga. Kalau salah, lihat deklarasinya. 100 dikurang nilai. Terus dibagi 10. Bagi 10. Ini boleh dikurung nggak kayak gini kak bicara? Kurung. Ya pakai Kurung kurung. bagi 10 kayak gini. Ah, Kita cek dulu. Bener nggak nih? Oke, ada error. Kita coba sekali lagi, Ctrl Enter. Oke, kita cek. Set, set. Kita cek nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hasil. Ya, hasilnya ini nggak keluar ya. Benar 3, salah 7. Tapi di sini tadi ada hasilnya. Tapi kita lihat dulu. Apakah ini salah ya? Oh, di sini dah kurang skor variarnya. Nggak ada di sini ya. Jadi kita ulang sekali lagi. Ctrl Enter. Ya. Kita klik di sini, kita mulai. Kita soal nomor 1 B, misal B, C, D, 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 C, D, D. Tek, lihat hasil. Oke, jadi kawan-kawan, terima kasih Kak Unggul. Jadi kita sudah bisa membuatnya itu. Jadi benarnya 3, salahnya 7, dan skornya 30 gitu kawan-kawan. Oke, gitu kawan-kawan ya. Jadi boleh di screenshot dulu mungkin ini nih codingannya. Jadi codingannya kayak gini kawan-kawan. Ya, saya juga tadi. Jadi tidak berpatokan dengan buku ya, tapi ini buku agak karena tidak membatasi kita untuk berekspresi di sini ya, alias berekspresi di coding gitu. Jadi kita lihatkan dulu. Nah, kalau mau lihat boleh di screenshot ini. Jadi skor sampai kali nilai kali 1 benar, nilai bagi 10, 100 kurang 10. Oke. Tergantung ya kalau kalian kalau soalnya ada 5 mungkin bisa di logikakan gitu. Dan juga di awal sini jangan lupa ya di frame 1 ini ada var nilai sama dengan 0 gitu ya. Nilainya dari mulai 0 gitu. Habis itu untuk frame yang ini, yang lainnya next frame kecuali yang benar. Kecuali yang benar nanti kayak gini, nilai plus plus sama dengan 10. Jadi kalau benar dapat nilai 10. Oke. Supaya tidak hilang kita save aja dulu, kita save. Set. Nah, jadi sudah ke save. Oke teman-teman, jadi kalau kita ingin ekspor, kita bisa klik ekspor. Habis itu kita klik ekspor movie. Oke. Ada ini yang
untuk kelas kita pilih aja di mana sih kita bawa. Aduh, misalnya Adobe Ready, kita dulu testing ya lah, testing, kita save ya, ini manuskrip 2 ya, kita quality-nya 100%. Oke, kita oke, dia akan ekspor dulu, tidak lama kok ekspornya. Oke, kita ke sini, kita lihat dokumen tadi Adobe. Nah, di sini ada testing yang sudah 3 MB hanya size-nya, jadi 3 MB kecil ya. Jadi di sini sudah formatnya itu SWF atau aplikasi ya. SWF. Jadi bisa kita langsung mulai di sini. Nah, jadi ini adalah media kita, kawan-kawan. Set 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 set, set. Jadi anak-anak bisa pakai ini, kawan-kawan. Nah, kawan-kawan, betul dong, salah 10. Oke. Oke. Mungkin cukup itu dulu ya, teman-teman, untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih Kak Ugul yang telah bersedia membantu kami dalam pembelajaran kami hari ini. Sukses terus buat Kak Ugul. Mungkin karena ini 1 menit lagi akan habis. Kami dari Informatika Wira dan Fata Palembang ya. Terima kasih Kak Ugul sekali lagi. Dan kita akhiri ya untuk pertemuan kita hari ini di kelas ICT Klub Matematika ya. Nanti di minggu depan kita akan ada namanya discrete atau diskusi konkret.